wabarakatuh. Nama saya Suci Rahayu, NIM 120501270038 dari kelas Granada. Di sini saya akan menjelaskan kode program untuk menyelesaikan tugas kuliah. Di sini saya mengambil contoh program yang Machine Learning 1 dengan judul Decision Tree Classification with Python and Scikit-learn. Oke, adapun pembahasan yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama ada deskripsi program, yang kedua diagram algoritmanya, yang ketiga modifikasi kode program, yang keempat demo programnya, yang kelima perbandingan, dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu deskripsi programnya. Nah, pada program ini di sini tuh membangun pengklasifikasi pohon keputusan untuk memprediksi keamanan mobil dengan membuat dua model, yang mana satu model dengan kriteria Gini Index dan satu lagi dengan kriteria entropi yang menerapkan klasifikasi pohon keputusan dengan Python dan Scikit-learn. Nah, di sini tuh menggunakan dataset evaluasi mobil. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai algoritma diagramnya. Algoritma dari program ini bisa kita lihat langkah awal yang kita lakukan yaitu mulai, yang disimbolkan dengan ini start. Lalu yang kedua kita menginput semua data dan nilai. Selanjutnya masuk proses mendeklarasikan vektor, fitur, dan variabel target. Nah, proses selanjutnya kita lakukan pengklasifikasian pohon keputusan dengan kriteria indeks Gini dan entropi kriteria. Lalu prosesnya itu proses klasifikasinya sedang berlangsung. Proses yang selanjutnya yaitu menentukan matriks, dan proses terakhir yaitu output dari klasifikasi reportnya, dan hingga prosesnya itu akan selesai. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu modifikasi kode program. Adapun kode program yang saya modifikasi yaitu yang pertama, di sini saya mengubah nama kolom yang terdapat pada tabel di dalam datasetnya. Semulanya nama kolomnya itu terlihat pada sisi sebelah kiri, dan saya ubah menjadi pada sisi sebelah kanan. Sebelah kiri yang sudah saya ubah. Untuk pengubahan modifikasi yang kedua yaitu saya melakukan pada deklarasi vektor fiturnya dan juga pada variabel targetnya, yang semulanya itu ya di sini saya memanggil tabel receive, namun sebelumnya codingan awal tanpa diubah yaitu pada tabel kelas. Lalu yang ketiga, pada saat memisahkan nilai X dan Y pada X trend dan X testnya itu untuk ukurannya semulanya amenadalah 0,33 dan 0,42, saya ubah menjadi 0,44 dan 40. Nah, ini berpengaruh pada saat kita mengecek ukurannya, yaitu yang sudah diubah menjadi 967,6 dan 761,6. Sedangkan di sini yaitu 1157,6 dan 571,6. Nah, ini juga berpengaruh pada tabel saat kita mengikut tabel kategori variabel. Bisa kita bandingkan perbedaannya. Lalu yang saya ubah kemudian di sini saya menginstal kategori encodernya. Mengapa? Karena apabila kita tidak menginstal maka program akan terjadi error.
pembahasan yang keempat kita masuk yaitu demo programnya. Nah, program ini sudah saya jelaskan. Ya, perintah yang kita lakukan pertama yaitu kita import library-nya. Di sini library yang digunakan yaitu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Lalu kita download datasetnya. Di sini dataset yang diambil yaitu dari GitHub. Kemudian kita import datasetnya dengan perintah seperti ini. Kemudian kita analisis data eksplorasinya. Nah, untuk ini kita untuk melihat dimensi kumpulan data yang terdapat pada datasetnya. Selanjutnya kita lihat 5 baris teratas pada datasetnya. Nah, ini perintah untuk mengganti kolom pada datasetnya. Nah, kemudian di sini kita akan memeriksa jumlah frekuensi variabel kategorinya, yaitu, nah, kita lihat outputnya untuk frekuensi variabel kategorinya seperti ini. Nah, kita dapat melihat bahwa door dan person bersifat kategori. Jadi, di sini saya memperlakukan itu mereka ini sebagai kategori variabel. Nah, kita akan membuat mendeklarasikan vektor, fitur, dan variabel targetnya, yaitu pada tabel receive. Selanjutnya kita akan memisahkan data menjadi set pelatihan dan pengujian terpisah dengan program seperti ini. Selanjutnya kita akan merekayasa fiturnya, yang mana proses ini yaitu untuk mengubah data mentah menjadi fitur berguna yang membantu kita dalam memahami model dengan lebih baik dan meningkatkan daya pikir. Nah, kita melakukan rekayasa fitur ini pada berbagai variabel. Pertama, kita akan memeriksa kembali tipe data variabelnya. Nah, ini tipe data variabelnya. Selanjutnya kita akan mengkodikan variabel kategorinya. Nah, kita lihat bahwa semua variabel adalah tipe data kategori ordinal. Selanjutnya kita akan mengimport kategori encode. Sebelum itu apabila terjadi error, kita dapat menginstalnya dulu kategori encode-nya dengan ini. Lalu kita akan mengencode variabelnya itu dengan ordinal encoding. Nah, selanjutnya kita masuk pada decision tree-nya, yaitu klasifikasi pohon keputusannya dengan menggunakan kriteria indeks gini. Nah, bisa kita lihat untuk program yang dijalankan yaitu seperti ini, dan inilah dia pohon keputusannya yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan memprediksi hasil tes set dengan kriteria indeks ini. Nah, hasil skor akurasinya dengan indeks ininya itu bisa kita lihat yaitu sebesar 0,7963 untuk kriteria indeks gininya. Selanjutnya untuk pohon keputusan kita gunakan dengan kriteria entropi. Tadi adalah kriteria ini dan sekarang kita gunakan dengan kriteria entropi. Maka hasilnya seperti ini, itu pohon keputusannya. Lalu kita cek juga
skor akurasinya dengan kriteria entropinya dan menghasilkan nilai kriteria entropinya yaitu 0,6833. Selanjutnya kita buat matriksnya dengan program ini, sehingga untuk matriks yang didapat yaitu bentuknya ini ada 1, 1, 2, 8, 50, 0, dan selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi reportnya dengan mengimport klasifikasi reportnya, lalu kita print klasifikasinya dengan y-test dan y-pret, sehingga untuk hasil klasifikasi reportnya bisa kita lihat seperti output ini. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima, perbandingan dari hasil modifikasi program yang sebelum dimodif dan sesudah. Oke, untuk perbandingan ini bisa kita lihat pada saat kita misalkan data menjadi data pelatihan dan pengujian terpisah. Untuk yang size-nya itu mulanya adalah yang mulanya adalah 0,33 dan 42 diubah menjadi 0,44 dan 40, maka akan berpengaruh pada hasil itunya saat kita mengecek open extend dan extend, dan juga berpengaruh pada saat kita mengikut kategori variabelnya untuk ekstranya, hasil yang outputnya dihasilkan itu berbeda. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, mengklasifikasi pohon keputusan untuk prediksi keamanan mobil untuk membuat dua model dengan kriteria Gini indeks dan kriteria entropi. Model ini menghasilkan kinerja yang sangat baik yang ditunjukkan oleh akurasi model pada kedua kasus yang ditemukan sebesar 21. Yang kedua, pada model dengan kriteria Gini indeks, skor akurasi training set adalah 0,786, sedangkan akurasi set menjadi 0,8021. Lalu yang ketiga, pada model kriteria entropi, skor akurasi set pelatihan adalah 0,7865, sedangkan akurasi set tes menjadi 0,8021. Nah, dalam model kedua ini yaitu kriteria entropi dan kriteria indeks Gini, skor akurasi set pelatihan dan set tes adalah sama. Ini mungkin terjadi karena datasetnya itu kecil. Dan yang terakhir, matriks konversi dan laporan klasifikasi menghasilkan kinerja model yang sama. Terima kasih, mungkin sekian saya jelaskan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.